kelompok 8 Tekno Sociopreneuraan. Di sini kami akan memaparkan portofolio dari produk kami, yaitu Oiya Kinian, The Local Taste of Takoyaki. Perkenalkan, nama saya Laura Aulia. Perkenalkan, nama saya Sakina Zahra. Perkenalkan, nama saya Ramda Baktiuda. Halo, perkenalkan, nama saya Mutia Nabila. Tipe kecerdasan adalah, dari kelompok kami ada dua macam tipe kecerdasan, yaitu ada interpersonal dan musikal, di mana dari masing-masing tipe kecerdasan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang pertama, kecerdasan interpersonal. Kemampuan memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih berusaha, dan tidak minder. Misalnya, ketika mengikuti perlombaan atau tampil depan umum. Yang kedua, kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, ritme, termasuk kemampuan untuk bernyanyi bersenandung atau berekspresi menggunakan alat musik. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Di sini analisis permasalahan kita itu ada 3. Yang pertama, produk takoyaki yang dijual rasanya cuma itu-itu saja. Yang kedua, manusia selalu ada ingin penemuan pembaruan. Yang ketiga, sambal adalah salah satu makanan yang sangat digemari warga Indonesia, terutama remaja. Berdasarkan survei pasar yang telah kami lakukan, bahwa sebanyak 94,7% responden mengetahui apa sih itu takoyaki. Nah, dengan demikian, itu akan menjadi sebuah peluang bagi produk kami, di mana akan mudah menjual produk di kalangan masyarakat. Berdasarkan grafik tersebut, di mana angka 61,4% merupakan angka responden yang menyukai takoyaki namun tidak terlalu fanatik. Kemudian angka ini menjadi sebuah tantangan untuk produk kami, di mana kami harus terus menjaga cita rasa, kreativitas, dan inovasi agar takoyaki makin disukai di masyarakat. Berdasarkan grafik, ada 74,6% yang tertarik dengan varian rasa yang akan kami keluarkan, yaitu varian rasa dengan sambal geprek. Kenapa sih ini sangat menunjukkan sebuah peluang gitu? Nah, jadi sambal geprek merupakan ciri khas atau banyak digemari oleh masyarakat kalangan remaja dan dewasa. Mengapa? Karena cita rasa yang khas dari sambal geprek itu sendiri membuat takoyaki menjadi lebih berbeda rasanya dan pastinya lebih enak. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat selera masyarakat sangatlah beragam dan optionally. Maka dari itu dapat kami simpulkan dalam bisnis takoyaki ini harus ada berbagai varian rasa. Tidak bergantung pada satu topping agar pecinta takoyaki tidak bosan dengan produk takoyaki yang kami tawarkan. Berdasarkan survei harga yang telah kami lakukan, masyarakat lebih senang jika takoyaki ini berkisaran harga 15.000 hingga 20.000. Tentunya ini akan menjadi patokan bagi kami untuk menentukan harga, di mana yang nantinya akan disesuaikan dengan cita rasa dan juga kualitas produk yang akan kami tawarkan. Selanjutnya yaitu survei mengenai seberapa tertariknya masyarakat terhadap produk yang akan kami tawarkan. Di sini hasilnya cukup baik, yaitu menunjukkan angka 66,7%. Di sini masyarakat tertarik untuk membeli takoyaki karena memiliki varian rasa yang kekinian. Salah satu varian rasanya yaitu takoyaki dengan isi topping sambal geprek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BMC bisnis model. Pertama itu ada Gay Partners, lalu yang pertama itu ada supermarket terpercaya, yang kedua itu ada investor kerabat terdekat Grab atau Gojek, lalu itu ada K Activity. Keunggulannya adalah menciptakan rasa baru, yaitu sambal geprek di dalam takoyaki yang dapat menambahkan cita rasa takoyaki menjadi semakin enak. Lalu ada value proposition, itu ada pertama itu mengutamakan kepuasan pelanggan, lalu yang kedua itu harga terjangkau, lalu ada customer relationship, lalu yang pertama itu ada rasa yang kekinian, yang kedua itu ada bahan baku fresh, yang ketiga itu ada wadah takoyaki menggunakan wadah berbahan dasar kerupuk yang dapat dimakan. Lalu ada customer segment, itu ada customer segmentnya pelajar atau mahasiswa semua kalangan. Lalu ada cost struktur.
pertama itu ada biaya kemasan dan packaging, lalu yang kedua itu ada gaji pegawai, yang ketiga itu ada biaya overhead, lalu ada revenue stream, penjualan oikinian takoyaki geprek. Lalu saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas, yaitu ada problems. Yang pertama itu adalah produk yang ada hanya itu saja. Lalu yang kedua itu manusia selalu ingin sesuatu yang baru. Lalu yang ketiga itu ada sambal adalah makanan favorit mayoritas. Lalu ada solution, itu ada mengembangkan kreativitas dan inovasi. Lalu ada key matrix, itu ada melakukan promosi. Lalu ada unique value proposition, itu ada yang pertama ada menyajikan rasa baru, yang kedua itu ada wadah kerupuk yang bisa dikonsumsi, lalu yang ketiga itu ada tampilan kekinian. Lalu berikutnya ada univer advantage, itu ada varian rasa. Lalu ada channels, itu yang pertama ada teman atau sosial media. Ada customer segment, itu yang pertama adalah seluruh kalangan, yang kedua itu adalah mahasiswa atau pelajar, lalu yang ketiga itu ada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Lalu selanjutnya itu ada cost struktur, itu ada pengeluaran usaha sudah diperkirakan secara matang tiap bulannya. Lalu ada revenue stream, itu melakukan promosi secara langsung pada saat kegiatan berjualan langsung yang akan menghasilkan pendapatan yang lebih. Proposal bab 1. Latar belakang masalah dan rumusan masalah. Takoyaki merupakan makanan dari negeri Sakura yang satu ini juga sedang banyak dikembangkan sebagai jajanan yang mulai memiliki banyak peminat. Dikarenakan takoyaki sendiri memiliki cita rasa dan penampilan yang menjual serta bentuk yang menarik. Tentu saja dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, tujuan dari pelaksanaan program kreativitas mahasiswa bidang teknopreneur ini adalah: yang pertama, mendapat pengalaman usaha yang dibuat. Yang kedua, mendapatkan profit dan jasa yang kami tawarkan. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang usaha. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan kreativitas hasil usaha makanan yang kami buat. Selanjutnya, luaran yang diharapkan dan manfaat dari PKM ini adalah: dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat menjadi usaha yang produktif dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membuka usaha makanan khas Jepang, yaitu takoyaki. Di dalam usaha ini kita memberikan nama Oya Kinian. Pada perkembangan selanjutnya diharapkan usaha yang kami buat ini dapat berkembang lebih luas dan lebih besar. Manfaatnya yaitu dapat membantu kami sebagai mahasiswa agar dapat mandiri, dapat berpenghasilan untuk tabungan di masa depan, serta masyarakat senang akan makanan khas Jepang yang rasanya enak dan topping yang berbeda dengan harga yang bersahabat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 proposal, yaitu gambaran umum dan rencana usaha. Di sini kita ada strategi usaha takoyaki, di mana cara kita mengupayakan usaha takoyaki ini bisa diterima di masyarakat, yaitu dengan cara membuat takoyaki yang memiliki rasa unik dan kekinian berbeda dari takoyaki lainnya, serta nikmat dan pastinya enak dan sehat, serta pelayanan yang baik akan terus kami perhatikan. Selanjutnya di sini ada bahan baku dan peralatan yang kami butuhkan untuk 1 kali produksi dalam 1 hari. Jadi kita itu udah mengasumsi dalam 1 hari itu membuat 30 porsi takoyaki, di mana bahan-bahan ini sudah mencakup untuk membuat 30 porsi takoyaki. Nah, di sini bahan utamanya seperti biasa ada tepung terigu, daun bawang, lalu ada kaldu perasa, serta di sini ada isian takoyaki seperti ayam potong, sosis potong, bakso potong, udang potong. Terus bahan-bahan lainnya seperti minyak, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Lalu peralatannya yang pasti cetakan takoyaki, kompor gas, lalu sumpit untuk membulak-balikan takoyakinya, pisau pasti selalu dibutuhkan, serta wadah-wadah lain dan
sarung tangan plastik agar takoyaki selalu higienis. Selanjutnya, di sini kita membuat analisis SWOT untuk usaha takoyaki Oiya Kinian. Di sini ada kekuatan. Kekuatan yang pertama itu adalah harga yang murah dan terjangkau dengan rasa yang sesuai dengan orang Indonesia serta terbuat dari bahan yang mengenyangkan dan lezat. Untuk analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan. Di sini kelemahan yang kita dapatkan yang pertama, isi topping takoyakinya standar sesama dengan takoyaki lainnya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuat satu porsi takoyaki. Dan yang ketiga, tidak bisa bertahan lama pada posisi mengembang. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Nah, di sini peluang yang kami dapatkan adalah permintaan pasar yang meningkat serta peluang usaha yang tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk takoyaki kita itu beda dari yang lain dan belum juga pasaran produk kami. Jadi inovasi ini benar-benar sangat kami unggulkan untuk peluang yang ada. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Di sini ancaman kita itu yang pertama, saingan usahanya banyak karena banyak juga penjual takoyaki lain walaupun kita rasanya beda. Cuman kita kan belum ada cabang di mana-mana, jadi baru ada di satu tempat doang. Jadi untuk yang lain masih banyak banget saingan kita di luar Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, permintaan pasar yang beraneka ragam. Perusahaan kami yang startup ini tuh ancaman kita itu yaitu permintaan pasar yang beragam, seperti kayak konsumen itu minta isian topping takoyakinya yang beda lagi gitu. Itu kan membutuhkan kos yang lebih baik lagi. Jadi itu masih sebuah ancaman. Selanjutnya ada bab 3, metode pelaksanaan. Nah, di sini pertama saya akan jelaskan metode produksi. Metode produksi itu yang pertama, tahap pemesanan bahan baku. Kita sudah menggunakan supplier yang benar-benar kami percayai sehingga bahan baku kita selalu fresh. Yang kedua, tahap pemesanan produk. Di sini tahap pemesanan produknya bisa lewat Instagram DM atau WhatsApp atau Line. Untuk awal-awal kita mengandalkan sosial media untuk teman-teman terdekat serta kerabat-kerabat lainnya. Lalu pemesanan produk juga bisa langsung ke kedai kami, outlet kami yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu tahap produksinya itu langsung di kedai kami juga. Akhir tahap pemasaran. Tahap pemasaran itu kita pasti menggunakan media sosial untuk pengiklanan produk kami. Selanjutnya di sini ada kemasan produk seperti gambar di samping. Ini kemasan produk kita itu menggunakan kemasan yang berbahan dasar kardus ringan seperti kemasan-kemasan lain yang biasa dijumpai. Takoyaki itu kan pakainya styrofoam. Kalau kita ini pakainya kardus ringan. Jadi kita itu lebih sehat karena kalau makanan langsung kena styrofoam itu kan tidak bagus ya. Jadi kita di sini aman banget dan pastinya higienis. Lalu selanjutnya ada tahap pemasaran. Di sini metode awalnya menggunakan media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya di sini ada bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Nah, ringkasan biayanya di sini udah kita paparkan anggaran biaya untuk Oiya Kinian. Nah, di sini kita asumsikan untuk tahun pertama, bulan pertama, dan hari pertama. Di sini peralatan yang diperlukan itu asumsinya itu 1 tahun, yaitu totalnya itu Rp2.617.600. Lalu selanjutnya untuk bahan baku kita kan habis pakai ya bahan bakunya, jadi asumsinya untuk 1 hari karena kita selalu belanja per hari agar takoyaki kita selalu fresh. Nah, di sini biayanya itu per harinya itu Rp337.000. Lalu selanjutnya ada biaya perjalanan. Ini asumsinya kita pakai 1 hari, yaitu per harinya Rp25.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain
asumsinya itu 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kita ada kas untuk biaya lain-lain sebesar 400.000. Jadi total anggaran biaya kita untuk bulan pertama, tahun pertama, dan hari pertama itu totalnya itu sebesar Rp3.019.600. Lalu berikut ada grafik jadwal kegiatan OY kinian. Di sini yang pertama ada persiapan usaha. Jadi persiapan usaha kita benar-benar cepat dan langsung kita eksekusi. Jadi di bulan pertama itu langsung persiapan usaha. Dan di bulan pertama juga kita langsung penawaran produk. Penawaran produk itu kita berlangsung selama 4 bulan dari awal bulan pertama kita mulai startup usaha takoyaki OY kinian. Lalu tahap marketingnya juga kita jalankan dari bulan pertama sampai bulan keempat. Lalu di sini tahap developmentnya kita untuk 5 bulan pertama. Karena kita usaha startup ya baru, dan kita juga belum punya modal yang gede, jadi kita harus benar-benar rajin banget dari bulan pertama sampai bulan kelima itu produksi agar mencapai profit yang ditujukan. Lalu selanjutnya di sini ada lampiran kedua, yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Di sini itu dijelasin semua peralatan yang kita butuhkan untuk memproduksi takoyaki. Bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya itu poster. Ada beberapa aspek dari pembuatan poster tersebut, yaitu yang pertama soal pemilihan warna. Di sini kami memilih warna oranye tapi agak merah. Nah, di sini menggambarkan the local taste dari takoyaki produk kami, yaitu varian sambal geprek. Kenapa? Karena di sini menonjolkan varian dari sambal geprek tersebut. Di dalam poster juga dimasukkan gambar takoyaki, dan bisa dilihat di dalam gambar tersebut mangkuk yang kami gunakan itu bisa dimakan atau bisa dikonsumsi, karena di dalam mangkuknya itu kita buat dari bahan-bahan semisal kerupuk. Nah, selain itu juga pastinya ada nama dari brand takoyaki kami, yaitu OY kinian, dengan tagline The Local Taste of Takoyaki. Nah, jadi di sini tuh kita lebih menonjolkan varian rasa sambal geprek. Mengapa? Karena ini merupakan signature dari produk kita. Selain itu juga tertera di bawah itu alamat dari Instagram produk kami, yaitu oiya.kinian. Nah, jadi di situ kita akan sering mengupload entah ada varian rasa baru, promo, dan segala macam itu tentunya ada di sosial media kita. Sekian pemaparan portofolio dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!